Anda telah kehilangan perang jika Anda melihat 5 tank ini di medan perang. Dunia tank, kendaraan tempur lapis baja yang dilengkapi dengan senjata utama, jejak, dan yang misinya adalah melakukan perang mekanis di medan perang modern, telah mandek. Lihatlah sekeliling armada tank dari semua kekuatan utama dan apa yang disebut tank tempur utama telah beroperasi sejak 1990-an, atau bahkan 1980-an. Runtuhnya Uni Soviet dan pergeseran ke terorisme telah menempatkan pasukan tank di backburner atau, dalam kasus Belanda, dihilangkan seluruhnya. Sebagian besar tank, setidaknya yang ada di gudang senjata barat, hampir sama dalam hal kemampuan keseluruhan. Banyak negara, seperti Korea Selatan, telah menggunakan perlambatan untuk mengejar status quo. 5 tank paling mematikan saat ini bukan yang terbaru atau termahal. Masing-masing melakukan satu hal yang sangat baik untuk menonjol dari kerumunan, menjadikannya lawan yang sangat berbahaya di medan perang. 5. T-90A, Rusia. Yang terakhir dalam barisan panjang tank yang merentang kembali ke akhir 1940-an, T-90 adalah tangki umum paling canggih dalam inventaris pasukan tanah Rusia. T-90 dapat melacak akarnya ke tangki menengah T-54 dan paling langsung terkait dengan seri tangki T-72, T-80. Rusia saat ini mengoperasikan ratusan T-90A, cukup untuk melengkapi satu tangki dan satu divisi senapan motor. T-90A berada di puncak tank untuk mematikan jarak jauh. Meskipun senapan 246M 125 mm kurang efektif daripada rekan-rekan baratnya, terutama senapan Smoothbore L44 Rheinmetall 120 mm, itu mematikan pada jarak yang lebih jauh berkat kemampuannya untuk menembakkan rudal anti-tank dari tabung senjata. Rudal yang dipandu laser refleks 9M119M memberikan T-90A kemampuan untuk menembus 700 mm lapis baja homogen yang setara dengan tingkat akurasi yang tinggi pada jarak hingga 3,1 mil. M1 Abrams, Amerika Serikat. Tank tempur utama M1 Abrams adalah tangki standar Angkatan Darat AS dan Korps Marinir AS. Sejak diperkenalkan pada akhir 1970-an, M1 telah mengalami aliran upgrade yang mantap, mulai dari pengenalan senapan 120 mm yang dirancang Jerman hingga penambahan lapis baja uranium dan kemampuan jaringan seperti Blue Force Tracker. M1 menonjol dalam daftar ini sebagai raja yang tak perlu dari era pasca Perang Dingin. Ini menetapkan standar untuk kombinasi ideal daya tembak, perlindungan, dan mobilitas. Sementara tank lain mungkin bagus jika tidak sama baiknya, mereka tidak memiliki catatan pertempuran untuk mendukungnya. Tank M1 Abrams telah bertempur dalam 2 konflik besar, Perang Teluk Persia 1991 dan Perang Irak tahun 2003 sampai tahun 2010, menghancurkan sejumlah tank musuh tanpa kehilangan satu pun tank Irak. Leopard 2, Jerman. Tank Leopard 2 yang diproduksi Jerman dalam banyak hal adalah sepupu dari M1. Keduanya dikembangkan setelah kegagalan proyek tank MBT-70 Jerman-Amerika. Kedua tank secara kasar identik dalam hal senjata dan kinerja, meskipun tank Amerika, dengan lambung uraniumnya yang habis, lebih berat dan terlindungi dengan lebih baik. Leopard 2 adalah tangki Eropa terbaik dari lot saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh daftar operator saat ini. Sementara M1 Abrams telah membuat beberapa terobosan di pasar Eropa, Leopard 2 telah mendominasi, dengan negara-negara dari Spanyol ke Turki hingga Norwegia mengoperasikan armada besar.
Diakui, ini sebagian besar disebabkan oleh Jerman telah menumpahkan 90% tanknya sejak akhir Perang Dingin, menghasilkan sejumlah besar tangki surplus yang relatif murah yang tersedia untuk ekspor, tetapi Leopard sangat populer. Meskipun model yang tepat berbeda dari satu negara ke negara lain, standarisasi de facto NATO pada Leopard 2 akan membuat logistik aliansi di masa depan, terutama dalam unit campuran, lebih mudah untuk dikelola. Dua. Machava 4 Israel. Pembangunan kelas yang sama sekali baru dari tank tempur utama oleh Israel, sebuah negara kecil, tentu saja merupakan pencapaian besar. Pada saat pengenalan Merkava, Israel telah berperang 3 kali di mana jumlah itu kalah jumlah oleh pasukan tank Arab yang jauh lebih besar. Dikombinasikan dengan populasi umum yang kecil di mana bahkan kerugian personil kecil dirasakan di seluruh masyarakat, militer Israel membayangkan sebuah tank yang memprioritaskan kemampuan pertahanan dan daya tembak di atas segalanya. Merkava memiliki perlindungan yang sangat baik. Area turret dan frontal hull-nya memiliki fasad yang tajam untuk menghadirkan perlindungan lapis baja maksimum di semua sudut, menjadikan turret sebagai ujung pisau. Mesin tangki ada di bagian depan lambung kapal, menempatkan massa yang besar dan padat antara tembakan musuh dan kru. Armor tersebut diyakini semacam armor hybrid jenis baru, dan bersifat modular sehingga setiap bagian dapat dengan cepat diganti. Namun yang paling penting, ia memiliki sistem perlindungan aktif piala, kombinasi sensor dan senjata seperti senapan yang mampu menjatuhkan granat berpeluncur roket dan rudal yang dipandu anti-tank. Nomor 1 Kalenger 2, Inggris Raya. Yang terbaru dalam serangkaian tank yang sangat panjang oleh negara yang menemukan tank, Kalenger 2 melengkapi Korps Tank Angkatan Darat Inggris. Meskipun didasarkan pada Kalenger 1 yang lebih tua, desain ulang yang luas menghasilkan sebuah tangki dengan hanya 5% kesamaan dengan pendahulunya. Unik di antara tank-tank dunia, Kalenger 2 masih dilengkapi dengan laras senapan, pistol L30 120 mm. Kalenger 2 dianggap sebagai salah satu tank dengan perlindungan terbaik di dunia, dilengkapi dengan Chopham Armor generasi kedua, sebuah matriks komposit dari keramik dan logam dengan kualitas unggul di atas armor homogen yang digulung baja. Hasilnya adalah tank armor yang mampu mengalahkan energi kinetik dan putaran anti-tank yang eksplosif tinggi. Inggris saat ini berencana untuk meningkatkan Kalenger 2 dan sedang mengevaluasi melengkapi dengan sistem perlindungan aktif yang mirip dengan trofi Israel.